توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب عني وارزقني بها العلم اللدني والمشرب الهنيء ووهب يا غني وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها وجماعتنا إلى حج بيتك الحرام وزارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والعافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia kepada kita semua. Pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, wajah-wajah cerah, wajah-wajah siap untuk menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan tugas tersebut senantiasa mendapatkan bimbingan dari guru-guru kita sehingga Allah ridha, Rasulullah ridha, dan insya Allah kita menjadi orang bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tetap tercurah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan dan junjungan kita. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, yaitu pagi hari ini, kita akan melanjutkan tentang bacaan atau doa antara dua sujud. Kita ingin memaknai ya doa di antara dua sujud. Nanti kalau kita sudah bisa memaknai, sujud kita itu banyak ya. Sujud kita itu kalau sholat sholat subuh, berarti sujud kita berapa kali, Mas Adit? 17 kali. Kalau sholat subuh. Sholat subuh 2 Ustaz. Sujudnya berapa? Sholat subuh 4. Nah, di antara dua sujud itu ada doa. Ya, doa itu harus kita hafal, harus kita maknai, biar sholat kita semakin asik, ya, semakin asik bisa berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita mampu merenungi doa antara dua sujud itu, isinya itu lengkap, paket lengkap. Kita misalkan, saya mau menambah doa sebelum salam, boleh. Kemudian menambah doa ketika sujud, ada perintahnya. Kemudian menambah doa agar lebih mantap sebelum salam, boleh. Tapi kalau kita merenungi doa sebelum doa antara dua sujud itu sudah paket lengkap, tanpa ditambah itu akan kita dapatkan dengan catatan kita betul-betul melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan. Makanya hari ini kita akan membahas secara khusus atau makna yang terkandung dalam doa tersebut. Dan kemarin sudah saya jelaskan, ada riwayat Rabbi firli warhamni ya, tanpa wajburni. Kemudian ada Rabbi firli warhamni wa'afini tanpa wa'fu anni, itu ada. Tapi Imam Nawawi itu membolehkan mengumpulkan atau menjadikan doa-doa yang berbeda dengan yang lain dengan redaksi berbeda, kemudian disatukan, akhirnya muncullah doa lengkap yang kita sebut dengan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu kalau kita sudah tahu
artinya dan mampu memaknainya, ya, mensifatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha memberi hidayah, Maha memberi rezeki. Nah, berarti kita kan sudah lengkap doa tersebut. Jadi kalau masih pingin tambah doa itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah bisa makna ini, insya Allah nggak usah minta yang lain, sudah cukup. Tinggal bagaimana membangun kualitas hati kita, kualitas rohani kita, ya, kualitas apa namanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kalau sudah betul-betul bisa merasakan kelezatan dalam doa tersebut, kita mungkin tidak mau menambah lagi. Nah, bukan karena enggan, karena baginya itu sudah cukup dan betul-betul bisa dirasakan dengan sebaik-baiknya. Nah, makanya pernah saya sampaikan, berapa lama sih duduk antara dua sujud itu sesuai dengan beberapa keterangan. Ada yang sama dengan berdirinya, ada yang sama dengan rukuk dan sujudnya. Tapi kalau kita melihat doa tersebut, kalau kita mampu memaknai, insya Allah antara dua sujud itu bisa panjang. Karena apa? Karena dalam waktu yang rentannya agak panjang, kita bisa memaknai, ya, dalamnya, hakikatnya doa tersebut. Oleh karena itu bisa kita tampilkan dalam slide tersebut. Kajian kitab Hasan Ihya Ulumuddin memaknai doa antara dua sujud. Kita lihat. Ini lafaz lengkapnya ya, lafaz lengkapnya yang disampaikan oleh Imam Nawawi bahwa yang ini adalah Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, ini di apa namanya? Diringkas dari berbagai sumber hadis. Nah, akhirnya ini yang sebagian besar dipakai oleh para ulama. Nah, coba kita lihat lafaznya. Robbi. Robbi itu sebutan sebutan atau ucapan seorang hamba, ucapan permohonan seorang hamba kepada zat yang mulia itu Allah Subhanahu wa taala. Robbi, Robbi firli. Artinya Robbi, wahai Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Robbi, ighfirli, ighfir, mohon, ya, engkau mengampuni dosa-dosa yang aku miliki, ya. Kalau kita artikan panjang seperti itu, berarti memang manusia itu tidak akan luput dari kesalahan dan dosa. Maka dalam satu keterangan hadis itu, manusia itu tempat salah dan lupa. Al-insanu makhadul khata' wan nisyan. Dalam riwayat yang lain disebutkan kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap bani Adam itu apa namanya? Khata', pelaku kesalahan, khata'un, sangat banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, tawwabun, yaitu mengakui kesalahannya. Nah, berhubung manusia itu punya sifat salah dan lupa, maka Tuhan itu Maha Pengampun. Nah, di situ manusia itu punya sifat salah dan lupa, sementara Allah itu Maha Pemaaf dan Pengampun. Jadi kalau kita salah, itu otomatis meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lafadznya Rabbi firli warhamni. Nah, wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, di sini menggunakan wa. Wa itu berarti sifat Allah Subhanahu wa taala pertama, yaitu Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Wawu itu menghubungkan satu kalimat, berarti antara satu dengan yang lain itu berbeda, sesuatu yang berbeda. Dan nah, misalkan saya datang dan misalkan Abdul Adib datang dan Wadud, berarti dua orang, dan Adib berarti tiga orang, dan itu menghubungkan kalimat yang berbeda. Maka kita di samping memohon ampunan kepada Allah juga memohon
rahmat dari Allah, juga mohon agar kesalahan-kesalahan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kekurangan kita itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Warfa'ni, ya. Kemudian warfa'ni, kita memohon agar derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini kurang satu. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Wahdini, ya. Wahdini dan ampunilah, wahdini dan berilah ke aku hidayah. Warzuqni, berilah aku rezeki. Wahdini, berilahkan aku hidayah. Wa'afini, ya. Dan afi itu artinya apa? Sehatkanlah aku, wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Nanti saya tambahin di sini Mas Adit ya. Ini kurang ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bisa lihat slide berikutnya bagaimana satu persatu yang sudah kami jelaskan. Rabbi firli. Manusia sejak lahir itu sudah menjadi orang yang ditulis dalam Lauh Mahfuz adalah tempat salah dan lupa. Kita harus punya cara bagaimana memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan kebaikan itu otomatis melebur dosa-dosa kita. Ada sebuah hadis yang bunyinya begini. Fattabi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Fattabi, maka ikutilah as-sayyi'ata, kelakuan buruk. Ikutilah kelakuan buruk, as-sayyi'ata al-hasanat, dengan kelakuan baik, karena sesungguhnya kelakuan baik itu akan menghapus kelakuan buruk tersebut. Ada sebuah kisah menarik ya di dalam tafsir Ibnu Katsir. Suatu saat ada seorang laki-laki itu menawarkan barang. Kalau zaman sekarang itu kira-kira sales lah, menawarkan barang kepada seorang perempuan, akhirnya masuk dalam rumahnya. Kok ternyata lebih asik orangnya daripada menawarkan barangnya. Akhirnya keduanya itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau melakukan perbuatan zina, dia itu ingat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tinggalkan perempuan tersebut, kemudian mendatangi seorang sahabat. Ada ceritanya itu, ada yang lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya melakukan ini dan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup lidahnya. Ini. Jangan kau teruskan ceritamu. Jangan kau teruskan ceritamu. Karena sesungguhnya keburukan itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Rasul itu sudah ngerti, Allah itu sudah ngerti manusia itu pasti akan melakukan kesalahan. Pasti itu, sudah pasti manusia itu tidak akan ada yang bersih dari dosa dan noda. Justru kalau orang merasa baik, itu justru orang yang paling tidak baik. Karena apa? Merasa bersih, padahal manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Maka begitu Rasulullah SAW mengatakan, akhirnya turun ayat, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghabisi, akan melebur, akan menghilangkan as-sayyi'at, dosa-dosa. Maka di situ disuruh bertobat, merasa ketun ya bahasa Jawanya itu, menyesal. Setelah menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan kebaikan. Nah, kebaikan itulah yang kemudian melebur dosa-dosa itu. Jadi kalau kita melakukan keburukan, segera diikuti dengan kebaikan. Misalkan keburukan ringan kita setiap hari, misalkan menonton film India, ya, kemudian sinetron, drakor, dan lain sebagainya. Itu setelah itu wudhu, nah itu insya Allah akan terhapus dosanya itu. Bukankah ada sebuah hadis yang menyatakan antara satu sholat
ke sholat yang lain, ya. Wassalatu ila sholah, wal jum'atu ilal jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, antara satu sholat dengan sholat yang lain, antara subuh dengan isya, antara isya dengan subuh, ya, antara subuh dengan duhur, antara duhur dengan asar, itu semua akan menjadi pelebur. Misalkan semalam kita melakukan dosa, begitu sholat subuh yang bagus dan berkualitas, itu akan menjadi pelebur dosa. Kemudian habis sholat subuh kita kadang ke sana kemari, rapat dan sebagainya, melakukan kesalahan. Begitu sholat duhur, maka dosa kita terhapus. Antara duhur dan asar, setelah duhur kita ngobrol dan sebagainya, begitu sholat asar itu menghapus dosa antara duhur dan asar, begitu seterusnya. Nah, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dalam sholat sendiri kita itu memohon Rabbi firli, ya Allah, Tuhanku, ampunilah dosa-dosa. Nah, dosa-dosa kita Pak ya, dosa zahir maupun batin ya. Entah itu dosa terkait dengan zahir kita, dosa mata, dosa telinga, kemudian dosa apalagi dosa tangan ya, yang nge-share berbagai informasi yang tidak baik, yang tidak jelas. Nah, kemudian dosa hidung dan lain sebagainya, dosa itu semuanya potensi untuk melakukan dosa. Maka Rabbi firli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Rabbi fir, atau ya Allah, aku mohon ampunanmu. Ampunan apa? Atas dosa-dosaku. Allah Maha Pengampun, tidak peduli berapa banyak dosa manusia, Allah akan tetap mengampuni, maha mengampuni. Pernah saya sampaikan dalam kitab Fathul Qadir, orang yang bertobat atas dosa-dosanya, kemudian diterima oleh Allah tobat tersebut, maka dia diibaratkan orang yang tidak pernah memiliki dosa. At-taibu minad dambi kama la dzanba lahu. Yang tidak boleh itu begini, begitu kita tobat hijrah kemudian dianggap salah semua. Nah, itu yang bahaya seperti itu. Akhirnya tobatnya itu menjadi ujub. Apa itu ujub? Bangga diri bahwa dirinya merasa lebih baik. Itu yang terjadi di era modern begitu. Ya, di era modern begitu ada orang yang baru tobat kemudian hijrah, pakaiannya bagus, rapi, pakai jilbab, pakai mukena setiap hari, kemudian langsung melihat orang yang tidak sama dengan dirinya itu dijustifikasi yang tidak baik. Padahal dia itu baru bertobat. Nah, yang seperti itu masuk pada kategori dosa batin. Orang mungkin bebas, orang memang kadang lupa setelah dia itu bertobat, ya kadang dia itu lupa kalau dia itu harus menjaga lisannya dan hatinya. Merasa sudah hijrah, dia itu sudah kembali kepada Allah, dia lupa bahwa hatinya harus dijaga apa? Yaitu berpikir negatif kepada orang lain. Yang dosa demikian itu adalah dosa batin. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni atas dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu dosa zahir maupun dosa batin. Maka Ibnu Athaillah dalam hal ini menegaskan as-sholatu tuhratun lil qulubi min adnasil dzunubi. Salat itu mensucikan ya, tuhratun, mensucikan hati dari berbagai kotoran. Oleh karena itu salat kita di samping melebur dosa-dosa secara fisik dan juga dosa-dosa batin kita. Dan saya kadang harus mempersiapkan diri kalau sholat itu betul-betul mempersiapkan diri dilaksanakanlah sholat secara enak dan nyaman agar semua dosa yang melekat baik zahir maupun batin itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun itu tidak harus orang yang berdosa kecil. Yang berdosa besar pun juga tetap diampuni. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni ketika sekarang, yang akan datang, dan sampai yang akan datang. Karena sifat Allah itu abadi, selamanya. Innallaha ghafurur rahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi Bapak Ibu kalau sholat ya, pas buat duduk nikmati saja. Rabbi firli, Allah ampunilah dosa-dosaku.
ya Tuhanku ampunilah dosa-dosaku. Nah, jadi akhirnya sholatnya itu enak dan nyaman. Nah, itu nanti sudah bisa kita mulai. Sholat apa? Sholat apa saja. Sholat subuh, sholat asar, sholat zuhur, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, apa saja. Begitu, Rabbi firli ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, Engkau maha pengampun. Itu, ya itu. Rabbi firli. Itu yang pertama. Yang kedua, warhamni. Kita tahu Allah itu rahimun. Ar-Rahmanur Rahim. Allah itu rahim. Allah itu maha apa? Allah itu maha penyayang. Kita sayangilah aku ya Allah. Sebab kalau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hidup itu sudah selesai. Kalau bapak ibu sayang kepada anaknya, itu nggak usah minta pun itu dikasih. Apa? Sudah kadung sayang, gimana? Kalau tidak sayang, merengek-rengek sampai kapanpun tidak akan dikasih. Karena apa? Karena tidak sayang. Nah, kita ini memohon kepada Allah SWT, warhamni rabbi firli warhamni ya Allah, sayangilah aku. Ya, kita harus minta ya, kepada Allah SWT. Jadi kalau kita sudah tahu Allah itu rahim, bahkan di dalam Al-Quran, surat yang pertama kali adalah surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada doa itu pernah saya sampaikan. Inna maghfirataka awsa' min dhunubi. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu jauh lebih luas daripada dosa-dosaku. Wa rahmatuka arja min amali. Sedangkan rahmatmu lebih aku harapkan daripada amalku. Nah, ya, itu doa itu. Ya, sekali lagi dalam doa itu, ya Allah, sesungguhnya dosa-dosaku lebih banyak daripada apa apa namanya, kebalik, sesungguhnya ampunanmu itu lebih luas daripada dosa-dosaku. Ya itu ya. Yang kedua, dan rahmatmu lebih aku harapkan daripada amalku. Kita punya sekian banyak amal, tapi kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sia-sia amal tersebut. Tapi kalau sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, misalkan mulai kecil sampai tua itu tidak pernah melaksanakan perintah Tuhan, berdosa, semua dosa dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, taubat. Begitu taubat kepada Allah, diterima taubatnya. Baru taubat kemudian meninggal dunia. Itu namanya mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak para sahabat yang mulai seperti Abu Sofyan. Abu Sofyan itu mulai awal itu memusuhi Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya Fathu Makkah itu akhirnya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Taubat. Bertobat, masuk Islam kemudian bertobat, akhirnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu apa? Kasih sayang Allah Subhanahu. Jadi kalau kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kadang kita itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah merasa, wah saya ini disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang disayang oleh Allah bahkan dalam dirinya itu mendapatkan kemudahan-kemudahan, dia tidak pernah merasa bahwa dirinya itu disayang oleh Allah. Apa terlalu percaya diri seperti itu. Tapi sesungguhnya itu sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pantaskan pribadi kita, insya Allah kita menjadi orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Karena Allah itu Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, ya Allah, sayangilah aku. Jadi dalam sholat itu kalau kita ya Allah sayangilah aku. Tapi jangan diartikan ya. Jangan diartikan begini. Wah ini kok doanya tambah bagus. Kemudian sholatnya itu diganti misalkan Robbi firli, kemudian artikan ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ya Allah ampunilah sayangilah aku. Tetap menggunakan bahasa Arab, tetapi kita memaknai secara batin ya.
sayangilah aku ya Allah, karena Engkau Maha Penyayang. Siapa lagi yang tidak, ya siapa lagi yang aku minta kasih sayang kecuali Engkau ya Allah. Institusi saya, kemudian kekasih saya, orang tua saya terbatas. Kalau kasih sayangmu tidak akan terbatas. Kau bisa menyayangiku di dunia, sampai di alam barzah pun tetap akan bisa menyayangiku. Dan sampai di akhirat pun aku harapkan kasih sayangmu. Jadi kasih sayang Allah diharapkan ketika di dunia, walaupun berada di alam barzah, sampai di akhirat pun kita meminta agar mendapatkan kasih sayang Allah SWT. Doanya apa? Warhamni. Gitu. Yang kedua, begitu yang ketiga sekarang. Wajibur nih, ya. Manusia itu ya punya potensi aib, keburukan, kesalahan. Pernah saya sampaikan dalam kitab Al-Hikam itu, kalau ada orang menghina kita misalkan, gimana Adit ini, Aditnya orang yang nggak punya integritas, orang yang nggak punya malu, dia nggak bisa birrul walidain, nggak mau terima kasih. Bilang kepada mereka, kamu tahu saya itu lebih buruk daripada apa yang kau sangkakan kepadaku. Anda tidak tahu. Nah, gitu. Untuk membangun apa? Membangun bahwa diri kita itu memang orang yang tempat salah, banyak banyak kotoran, banyak dosa, banyak aib yang kita miliki. Nah, kalau kita marah itu berarti kita tersinggung. Sedangkan marah itu akan menjadi penutup kita tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang membincangkan keburukan kita, kita akan mengatakan, Anda itu salah besar. Nah, apa? Kamu tidak tahu yang kesalahan saya itu jauh lebih besar daripada yang Anda perbincangkan. Kamu tidak tahu kan bagaimana sikap saya kepada orang tua saya. Saya belum birrul walidain. Kamu tidak tahu sikap saya kepada tetangga saya. Kamu tidak tahu sikap saya kepada anak saya. Kamu tidak tahu sikap saya kepada istri saya. Kamu tidak tahu kan? Nah, kalau kamu hanya rasan-rasan seperti itu tidak seberapa. Saya lebih buruk daripada itu semua. Nah, itu. Nah, keburukan-keburukan yang kita lakukan, ya, keburukan-keburukan yang kita lakukan, itu kita memohon kepada Allah agar ditutupi. Sebenarnya kita ini bukan orang mulia, sedang ditutupi saja kekurangan-kekurangan kita. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wajburni, ya Allah aku mohon kau tutupi kekurangan-kekuranganku, kesalahan-kesalahanku, aib-aibku, ketidakberdayaanku. Ini kan bentuk pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sholat kemudian menjadi kebanggaan. Alhamdulillah sholat saya berjamaah. Wah, tidak ada yang melebihi dari saya itu kayaknya di kampung ini. Wah, itu jangan sampai. Begitu kita melaksanakan, Alhamdulillah ya Allah, kau menjadikan aku bisa sholat subuh berjamaah pagi hari ini. Kalau bukan pertolonganmu ya Allah, mungkin tidak bisa aku melaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya sholatnya itu asik dan menyenangkan. Nah, itu yang menjadikan sholat kita itu berkualitas seperti itu. Tapi tetap ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sholat kita, atas sholat yang telah kita kerjakan. Yang tidak boleh itu memamerkan. Misalkan Mas Adit itu rezekinya seret. Terus ada yang satunya itu rezekinya itu gampang. Terus bilang apa? Nah, ini kamu itu kayak saya gini loh, sholatnya rajin, rezeki saya lancar. Nah, nah, kalau seperti itu kan bahaya. Padahal orang non-Islam itu tanpa sholat juga tambah lancar rezekinya. Nah, berarti sholat itu dinilai apa? Dinilai dari materi. Ada yang sholat setiap hari malah susah, malah ada yang tidak pernah sholat malah maka malah rezekinya banyak, maka tidak ada kaitannya. Nah, kita kalau sholat kemudian diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tapi itu bukan berarti satu-satunya. Masih banyak orang yang tidak sholat tapi juga diberikan rezeki. Tapi kalau kita bisa melaksanakan sholat dengan baik, rezekinya lancar, itu bukan semata-mata sholat itu menjadi penyebab. Karena Allah itu maha pemberi. Nah, sekali lagi, kalau kita melakukan kesalahan, kekurangan, ada banyak aib kepada
yang melekat pada diri kita, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wajburni. Ya Allah, mohon tutupi kekurangan, mohon tutupi kesalahan, mohon tutupi aib-aibku. Kita kan masing-masing punya aib dan jangan sampai dibuka kepada banyak orang. Tadi saya sampaikan begitu ada seorang sahabat bercerita tentang aibnya, langsung Rasulullah begini. Dan juga jangan diceritakan, misalkan Mas Adit itu waktu muda, waktu belum menikah, wah itu kalau berangkat sekolah atau berangkat kuliah itu gantian tiap hari membonceng teman perempuannya. Kemudian terakhir menikah, terus punya anak, bilang, "Nak, kamu jangan seperti bapak." "Kenapa, Pak?" "Saya itu kalau berangkat sekolah itu gantian satu." Oh, itu akhirnya anak mengatakan, "Wah, ternyata bapak saya begitu. Oh ya, berarti saya nggak apa-apa." Jangan diceritakan, cukup dirinya yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya apa? Kalau ada keburukan, jangan cerita. Ikuti dengan kebaikan, insya Allah Allah Maha Pemaaf. Ya, dan mohon juga agar Allah menutupi ya, kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Jangan malah dibuka, dibuka di depan publik. Ya. Demi apa? Demi mendapatkan follower. Wah, ini malah mengeksploitasi maksiat untuk kepentingan ketenaran, dan sekarang banyak yang seperti itu. Pernah melakukan dosa ini kemudian dieksploitasi. Yang lebih buruk lagi, sudah dosa dieksploitasi, malah kita yang ikut serta menjadi followernya. Seperti itu Mas Adit ya. Nah, pokoknya kalau dosa itu kita memohon kepada Allah agar tutupi. Bahkan ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang punya, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Man, barang siapa sataro uyubau, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka kelak Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun akhirat. Maka siapa yang gampang membuka aib seseorang, maka Allah akan kirimkan orang untuk membuka aib kita. Ya. Kalau kita sering membuka aib orang lain, maka Tuhan juga akan mengirimkan seseorang untuk membuka aib kita. Tapi kalau kita menutupi aib seseorang, maka ketika ada orang membincangkan aib kita, Allah kirimkan seseorang untuk menutupi aib kita. Maka beruntunglah orang yang suka menutupi keburukan orang lain. Begitu. Terus lanjut. Warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku. Orang yang diangkat derajatnya itu orang yang berilmu. Maka kita belajar pada pagi hari ini sejatinya ingin mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang yang punya ilmu itu derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat di dunia maupun derajat di akhirat, yaitu di surga. Jadi manusia kalau sedang menuntut ilmu, likulli khatwatin min khatawatihi, ya, setiap langkah dari langkah-langkahnya itu mengangkat derajatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa saja, di mana saja. Gitu. Itu barokahnya orang menuntut ilmu itu seperti itu. Bahkan orang yang menuntut ilmu itu diibaratkan orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hewan di dasar lautan mendoakan orang yang menuntut ilmu. Bahkan ada kisah yang menarik, ada orang mencari temannya, kemudian ikut serta dalam komunitas orang sedang menuntut ilmu. Kemudian orang itu walaupun tujuannya mencari temannya, karena nimbrung di majelis ilmu, ya tetap akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kepingin derajat kita mulia, maka belajarlah. Belajar ya, tapi dengan niat yang baik ya. Belajar itu untuk menambah pengetahuan, untuk mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah belajar itu mengamalkan wa amilus sholihat. Itu warzukni ya.
Jadi mudah-mudahan kita sampai kapanpun itu menjadi thalabul ilm. Jadi jangan sampai kita itu karena usianya itu sudah 50, 60 kemudian kenapa nggak belajar? Ah, saya ini udah tua, sudah kewut katanya. Kewut itu apa tua? Terus nggak belajar? Enggak. Kenapa? Apa artinya belajar? Nah, jangan ya. Saya pernah menyampaikan, Ki Abdul Hamid Pasuruan, ya. Itu muridnya itu tua-tua. Ya saya kayak kayak seperti ini. Ya. Bapak Ibu ini kan ada yang 70, kemudian ada yang 80, nggak apa-apa. Kemudian Ki Hamid itu, loh, muridnya kok milih yang tua-tua? Bukan karena tua itu gampang diatur, bukan. Ternyata pernah beliau itu menyampaikan begini, dan ini saya pegang betul, Pak. Status kita di dunia, ya, status kita di dunia itu harus dibangun, bukan status sosial, ya. Status kita di dunia itu selamanya harus menuntut ilmu. Maka santri-santrinya Ki Hamid itu diajari zikir. Seperti saya mengajari membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, membaca sholawat, kemudian belajar yang seperti ini. Nah, status kita sebagai thalabul ilmi, ya, kalau kita meninggal dunia berarti status kita itu sedang menuntut ilmu. Nah, contohnya begini. Ada satu hadis yang punya gini, "Man salaka thariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Man barang siapa salaka, ya, salaka itu berjalan menuju tempat untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Maka selama kita status kita menjadi orang penuntut ilmu, berarti status kita ada jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di situ tidak ada batasan usia. Ya, tidak ada batasan usia. Bahkan satu hadis yang lain mengatakan ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfi ad-darajat. Bukankah aku telah tunjukkan kepada kalian wahai para sahabat, jika kamu melaksanakan akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Apa itu? Kasratul khutwa ilal masajid salah satunya itu, melangkah ke masjid. Terus yang kedua, wantidharus sholati ila sholah, menunggu satu sholat ke sholat yang lain. Kalau urutannya itu isbagul wudu, kemudian wantidharus sholati ila sholah wa kasratu al khutwa ila. Pertama yaitu wudu dengan sempurna. Yang kedua yaitu wantidharus sholati ila sholah, menunggu satu sholat ke sholat yang lain. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan pengajian kita kan hari Selasa, kemudian Kamis, Jumat. Ketika kita ngaji selesai, kemudian pikiran kita dibangun begini, ya Allah, saya menunggu waktu, ya, waktu berikutnya yaitu hari Kamis ngaji, menunggu lagi hari Sabtu. Maka status menunggu itu berarti status kita itu sedang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh Ki Hamid. Enggak apa-apa. Kalau Kiai Hamid itu kan mengatakan sudah tua umurnya 70 tahun ya disuruh menghafal juz amma hanya dapat 4 atau 4 atau 5 surat itu sudah meninggal dunia. Maka statusnya dia itu sedang menghafal Al-Qur'an. Oh, kan keren. Statusnya itu sedang menghafal Al-Qur'an dan itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini kiai saya, ya, Kiai Muhammad Thalha Hasan. Itu pernah ada salah satu anggota takmir di masjid usianya itu sudah tua. Kemudian bilang gini, "Yai, saya usia sudah tua, saya tidak ingin mengurusi masjid. Saya mau pensiun." Loh, jangan pensiun. Jangan pensiun. Tetapkan status kamu itu sebagai pengurus masjid walaupun hanya menata sandal. Karena apa? Status kamu sebagai pengurus masjid itu masuk kategori innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil. Termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nggak jadi walaupun usianya sudah mendekati 70 atau 80. Akhirnya nggak apa-apa hanya datang di masjid, hanya urun misalkan bayar listrik, hanya urun bayar apa namanya kalau sekarang tuh wifi, tapi dia itu catat sebagai orang yang hatinya itu termasuk di masjid. Ya, apa namanya? Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi ini membangun status di hadapan Allah seperti itu ya. Allah akan mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apa? Kita memohon warzuqni, ya. Warzuqni, kemudian uh, warfa'ni. Terus lanjut. Ya, sekarang warzuqni. Warzuqni, Allah Allah itu Maha memberi rezeki.
ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Ya, bahkan saya sama warzuqni rizqan halalan thayyiban mubaraka wa anta khairur raziqin. Dalam sholat pun kita itu minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang memberi itu adalah Allah. Allah itu Maha Razzaq. Warzuqni rizqan halalan thayyiban mubaraka wa anta khairur raziqin. Jadi Allah kalau memberi itu tidak harus diminta. Allah itu sampai kapanpun akan memberi. Nah, sholat yang baik dan berkualitas itu tanpa meminta pun setelah sholat itu Allah akan memberi. Kadang apa? Allah itu memberi kepada siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Razak, ya Razak, ya Razak, warzuqni rizqan halalan thayyiban anta khairur raziqin. Jadi Allah memberikan rezeki. Nah, rezeki itu apa? Baru ada rezeki itu bentuk sehat walafiat, ada rezeki itu dalam bentuk materi, ada rezeki itu dalam bentuk kecerdasan, ada rezeki itu dalam bentuk keluarga yang sakinah, ada rezeki itu dalam bentuk keamanan negara. Itu rezeki semua. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alladzi yang at'amahum yang Allah berikan kepada mereka min ju'in wa amanahum minhu. Allah berikan kepada mereka yaitu orang-orang yang ya seperti kita, insya Allah orang-orang yang beriman, insya Allah itu pada orang-orang Mekah itu pada waktu itu dan juga tentu juga kepada kita semua. Beri apa? Amahum bisa makan enak nyaman itu kan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan eh, apa? Aman dari rasa ketakutan, maka harus dijaga. Kita harus memohon, minta rezeki yaitu aman. Ya, jangan kemudian sudah aman, oh nggak enak ini aman, mari kita ciptakan kegaduhan. Itu namanya perusak ya, ya perusak. Makanya Indonesia itu negeri paling paling didambakan oleh banyak orang. Karena apa? Aman. Amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ya, termasuk negeri aman. Nah, itu adalah bentuk rezeki ya. Buah-buahan semua ada. Itu karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada negeri yang kering kerontang tapi rezekinya banyak. Ada yang rezekinya itu banyak tapi sakit. Nah, ada yang rezekinya itu materinya nggak ada tapi sehat walafiat. Semua makanan enak. Ya, semua makanan dikonsumsi kecuali kreseknya. Oh, itu karena apa? Sehat. Itu juga rezeki. Dan semua rezeki itu harus kita syukuri. Bentuknya itu macam-macam. Dan setiap orang itu berhak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan diartikan secara parsial atau sempit ya. Rezeki itu materi enggak, rezeki itu kadang sehat, rezeki itu kadang rukun dengan istrinya, dengan suaminya, itu rezeki. Rezeki punya anak pinter-pinter, sopan, santun itu juga rezeki. Aman negeri kita itu juga bentuk rezeki. Kita minta warzuqni, Allah berilah aku rezeki. Biar Allah nanti yang mengatur rezekinya model apa yang kita butuhkan. Ya, bukan yang kita minta, tapi yang dibutuhkan hambanya Allah lebih tahu. Kalau kita minta, nah, semua pasti kita minta. Tapi belum tentu yang kita minta itu baik untuk kita. Allah lebih tahu, ternyata permintaan nggak pantas untuk kita terima. Karena kalau kita terima justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wahdini, Allah itu yahdi ila siratikal mustaqim. Nas'aluka al-huda. Ya Allah, aku memohon kepada al-huda, itu hidayah. Mahnawawi al-Bantani al-Jawi dalam kitab Nasaihu al-Ibad itu memberikan pernyataan yang sederhana. Hidayah itu milik Allah. Manusia itu tidak bisa memberikan hidayah. Nabi berdoa agar supaya pamannya itu memeluk Islam. Tidak bisa, kurang hebat. Apa Rasulullah SAW? Gak bisa. Tetap meninggal dalam keadaan agamanya semula. Tidak masuk Islam. Padahal Nabi itu minta. Nabi meminta agar umatnya itu disatukan. Allah tidak mengabulkan. Nah, karena apa? Yang berhak memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah
memberi kepada siapa yang diinginkan. Dan kita harus bersyukur termasuk orang-orang yang mendapat hidayah, yaitu iman dan Islam. Itu patut kita syukuri. Ya, patut kita syukuri. Dan potensi manusia itu terlepas dari hidayah itu. Maka kita wahdini, ya Allah berikan aku hidayah, petunjuk ke jalan yang bahagia, yang baik, yang lurus, yang diridhoi. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani itu ketika memberikan penjelasan begini, kalau kita menjadi orang awam seperti ini ya, kalau melihat orang tua maka bangunlah kontroversi berpikir begini, betapa banyak ibadah yang sudah dilakukan oleh orang tua tersebut. Kemudian kalau kita melihat orang yang lebih muda, pikiran kita begini, betapa sedikit dosanya dibandingkan aku. Nah, itu caranya. Kalau kemudian kita melihat orang kafir, ya, bisa jadi dia itu suatu saat akan memeluk Islam, seperti Umar bin Khattab yang dulunya memusuhi Islam akhirnya masuk Islam, Abu Dzar Al-Ghifari, ya, kemudian Amr bin As, Khalid bin Walid yang dulu panglima perangnya orang kafir kemudian berbalik, bisa jadi seperti itu. Kita tidak tahu. Nah, contohnya kan kita tahu bahwa Cordoba, Spanyol itu semuanya Islam dulu, tapi kemudian berubah menjadi seperti itu. Itu juga Allah yang berhak memberikan hidayah. Kita tahu India dulu itu sebagian besar itu Islam. Nah, Islam, kerajaan Mongol itu orang menaklukkan Kubilai Khan ya, Genghis Khan. Nah, itu anak cucunya itu ada yang di sana. Makanya ada namanya masjid yang terbesar, apa namanya Mas Adit? Apa namanya? Taj Mahal. Nah, itu karena apa? Kejayaan dia. Tapi sampai sekarang itu berubah. Nah, Indonesia dulu itu orang Islam itu 1-2 orang. Sekarang 90% Islam. Itu juga hidayah. Itu yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Mekah dulu tidak ada orang Islam. Semuanya menyembah berhala batu. Kalau tawaf Mas Adit, dulu itu semuanya itu telanjang. Itu sekitar Ka'bah ada 360 jenis berhala dengan berbagai variannya. Ada dari batu, ada dari perak, ada dari kayu, ada dari tepung. Karena mereka itu ingin mendekatkan kepada Tuhannya dengan Tuhan-Tuhan mereka bentuknya batu. Datang Rasulullah menjadi Islam dan berubah hingga saat ini. Madinah juga seperti itu. Madinah dulu itu ada dua kubu namanya suku Aus dan Khazraj. Itu perang sudah 100 tahun lebih, kononnya 140 tahun. Itu berapa generasi? Datang Nabi Muhammad SAW disatukan dan akhirnya mereka itu menjadi bersaudara. Makanya nikmat bersaudara itu sangat indah. Kalau sudah kita beriman bersaudara, jangan kemudian ada orang-orang yang ingin memisahkan persaudaraan antara umat Islam. Nah, kita memohon agar senantiasa mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Wa'afini wa'fu anni. Wa'afini dulu. Wa'afini atasnya. Wa'afini ya Allah berikan aku kesehatan. Ada yang sakit asam urat, ada yang sakit apa namanya kolesterol, ada yang darah tinggi, ya ada semuanya pasti nggak ada orang itu terbebas dari sakit nggak ada. Karena ya memang manusia, semua organ tubuh itu punya potensi sakit, semua organ tubuh. Maka pernah saya sampaikan organ tubuh yang sakit itu sebenarnya dia itu organ tubuh yang sakit itu ingin menunjukkan bahwa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan juga organ tubuh itu untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kan saya sampaikan sholat yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya akan membuat orang itu sehat secara fisik dan batin. Nah, dikerjakan dengan tapi yang namanya manusia itu tetap saja sakit. Nah, kalau kita sakit, maka ubahlah sakit itu menjadi ibadah. Artinya apa? Jangan kemudian kita kemudian sakit, kemudian mengeluh.
Ya Allah, aku sudah minum obat, aku sudah olahraga, tapi kok sakit. Allah itu Maha Penyembuh. Nah, kita memohon, ya Allah sembuhkanlah aku ya, dari sakitku. Ya, di sini berikanlah aku kesehatan. Wa'afini, ya Allah berikanlah aku sehat. Oh, sehat. Maka kalau kita bertemu, gimana kabarnya? Alhamdulillah fi sihatin wa afiyah. Sihatin itu sehat secara fikih, wa afiyah itu sehat jasmani dan rohani. Jadi kalau kita sholat, ya, sujudnya yang baik, rukuknya yang baik, artinya sesuai dengan yang kita pelajari itu sujudnya seperti apa, rukuknya, insya Allah akan melahirkan yaitu sehat secara fisik, batinnya juga sehat. Wa'afini, ya, mohon kepada Allah akan diberikan kesehatan. Insya Allah ya, kita husnudon ya, yang sakit itu sebenarnya bukan Allah tidak sayang dan tidak senang. Allah ingin mengurangi dosa kita. Allah ingin memberikan derajat yang lebih mulia karena dengan sakit kita tidak perlu mencari tapi kita mendapatkan pahala. Ya, kita mohon wa'afini. Itu kalau sholat kita wa'afini ya Allah, berikanlah aku sehat. Kau maha menyembuh, kau maha memberikan kesehatan. Terus lanjut. Wa'afu anni, ya Allah maafkan aku. Nah, kita tahu kan kesalahan-kesalahan kita, ya Allah, maafkan aku. Aku pernah menyakiti ibuku secara tidak langsung dengan kata-kataku. Aku pernah menyakiti anakku. Aku pernah menyakiti suamiku. Aku pernah menyakiti istriku. Aku pernah menyakiti tetanggaku. Bahkan aku pernah tidak taat kepadamu, ya Allah. Maafu anni. Mohon maaf atas segala kesalahanku, ya Allah. Itu ya. Jadi kalau kita bisa manage seperti itu, insya Allah sholat kita itu baik. Kalau sudah baik, insya Allah apa? Insya Allah itu menjadi sholat yang diterima. Kalau sudah sholatnya diterima, insya Allah perilaku kita itu jauh lebih baik. Nah, perilaku itu insya Allah jauh lebih baik. Perilaku kita itu akan menjadi perilaku yang betul-betul menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi masyarakat kita. Jadi perilaku kita adalah perilaku yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti sholat di Mekah yang memenuhi ibadah haji seperti itu. Perbanyak sholat sunnah di Masjidil Haram, perbanyak sholat sunnah di Masjidil Nabawi, dan juga di Arafah, di Mina, Musdalifah itu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya itu seperti itu. Nah, wa'afini ya. Kalau ini kan diawali dengan Rabbi fir. Ikfir itu dosa-dosa yang kalau dalam bahasa Arab itu Rabbi firli. Kita memohon kepada Allah agar dosa-dosa yang sifatnya gede, besar itu mendapatkan ampunan. Tapi kalau wa'af ini itu retail ya, kecil-kecil itu ya apa? Contohnya begini. Kalau kita bertemu dengan orang Arab ya, bertemu dengan orang Arab kemudian orang Arab kita senggol, maka orang Arab tuh secara langsung mengatakan kalau kita kan kalau kita di Indonesia nyenggol itu biasanya apa? Nggak minta maaf, menyalahkan yang disenggol. Kamu di mana? Ada orang jalan di tengah jalan. Nah, kalau orang Arab pada umumnya nggak begitu. Nyenggol, maaf ya. Nah, maaf itu dalam bahasa apa namanya? Afwan. Afwan. Nah, itu afwan. Seperti itu. Maka wa'fu anni itu kita sering kali setiap waktu melakukan kesalahan. Maka kita memohon maaf. Wa'fu anni ya Allah, maafkanlah aku. Mohon maaf atas segala kesalahanku. Kalau dosa itu kan jelas ya, mencuri, berzina, minuman keras, itu dosa. Kalau afwan itu ya kayak ringan. Misalkan ada orang kesenggol, I'm sorry, I'm sorry. Itu. I'm sorry itu bisa diartikan dengan afwan ya. Maafkan aku ya Allah atas kesalahan-kesalahan diriku. Karena memang manusia itu tempat salah dan lupa. Nah, begitu Mas Adit. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Azim atas ilmunya pagi hari ini. Bapak Ibu, menambah hasanah keilmuan buat kita semua.
Dan alhamdulillah mudah-mudahan sholat kita bisa lebih baik Bapak Ibu dengan memahami yang barusan Ustadz sampaikan, doa-doanya yang biasa kita baca, tapi alhamdulillah kita pahami lebih dalam tadi, jadi kita bisa berdoanya tuh pas sholat lebih baik, lebih bagus. Itu doanya kebutuhan buat kita semua itu ternyata Ustadz ya, dalam sekali dari doa di antara dua sujud itu doa yang kita butuhkan setiap harinya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya Bapak Ibu dalam sholat kita, sholat sunnah maupun sholat rawatib yang wajib. Amin ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Ustadz kita masuk ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Ini udah banyak pertanyaan yang masuk Ustadz. Izin saya bacakan, mudah-mudahan bisa terbaca ya, bisa terjawab semua. Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz, pertanyaan pertama mungkin. Izin bertanya Ustadz, selama ini bacaan saya urutannya sedikit berbeda. Warzukni-nya di akhir, apakah boleh Ustadz? Terima kasih ya. Boleh ya. Jadi memang kemarin sudah saya sampaikan beberapa riwayat yang kemudian dari beberapa riwayat itu Imam Nawawi memberikan catatan bahwa itu boleh ya. Ada yang tidak ada wa'fu anni, kemudian ditambah wa'fu anni. Karena ada riwayat yang lain, itu boleh. Perlu diketahui, status membaca doa itu tidak wajib. Walaupun tidak membaca itu tetap sah. Ya, tidak wajib. Ya. Walaupun tidak membaca tetap sah sholatnya. Boleh? Boleh ya, baik. Terima kasih Ustadz. Ustadz, pertanyaan berikutnya. Setelah kita mengucap doa di antara dua sujud di dalam bahasa Arab, terus kita lanjut mengucap dalam bahasa Indonesia agar lebih tahu artinya. Apakah boleh Ustaz? Jangan diucapkan. Nah, yang mengucapkan nanti membatalkan sholat. Karena sholat itu tidak ada bahasa yang lain kecuali bahasa yang sudah ditentukan seperti itu. Ya, misalkan contoh begini Ustaz. Rabbi fir. Hati itu kan sudah merasa. Jadi masukkan makna itu pada rasa ya. Jadi dicoba. Jadi misalkan Allahu Akbar, Rabbi firli itu harus dirasakan. Jadi bagaimana merubah makna menjadi rasa. Itu kalau sudah mampu merubah makna menjadi rasa, itu akan secara otomatis kita akan merasakan interaktif dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ya Allah, Kau Maha Pengampun. Itu ya. Merubah makna menjadi rasa. Rasa yang kemudian fisik dan batin itu akan merespon nanti. Ya, merubah makna menjadi rasa. Seperti membaca Allah Akbar. Ketika takbir itu kan merubah lafat itu kita ucapkan saat itu tubuh itu merespon. Ya, merespon yang agung itu hanya Allah. Akhirnya kita itu kan nyaman di hadapan Tuhan. Nah, itu namanya merubah makna lisan menjadi rasa. Tapi nggak boleh diam misalkan. Nah, tetap Allahu Akbar ya. Rabbi fir, kita tak Allah Maha Pengampun, ya Allah, Kau berikan aku kesempatan sholat, Kau mengampuni sholat, aku mengampuni dosa-dosaku dengan sholat ini. Jadi mau rubah itu dilatih ya, dilatih. Nah, kalau bisa dilatih sholat tahajud, sholat duha. Insya Allah suatu saat bisa. Ya. Kita terus belajar, bisa insya Allah. Lanjut. Baik, terima kasih Ustaz. Ustadz, pertanyaan berikutnya, Ustadz izin tanya di luar tema. Untuk buku sholawat di halaman berapa Ustadz sholawat untuk bisa menghafal Al-Quran? Terima kasih. Bunyinya begini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan analu bisirriha hifdal Qur'an wal amala bihi warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Ya, itu bunyinya begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sholatan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sholatan analu bisirriha hifdal Qur'an. Nah, nanti ya ditulis bisirriha hifdal Qur'an itu. Klunya itu.
bisirriha hifdzal Quran. Saya lupa halamannya. Bisriha hifdzul Quran. Ya, itu bisa digunakan gini Mas Adit. Misalkan Mas Adit punya anak, ya, punya anak perempuan. Dirubah ya bentuk apa namanya? Bahasa Arabnya itu bentuk khitabnya yang tadinya analu itu kan saya.